Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberi kita nikmat dan berkah, sehat walafiat dan lancar rezeki. Hari ini hari Sabtu, kita dapat beraktivitas kembali di pagi yang cerah ini, tanggal 25 Februari 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan informasi mengenai harga TBS sawit, harga minyak sawit CPO, juga berita sawit lainnya. Pertama, untuk harga CPO di KPBN masih tetap di angka Rp12.900 per kilogram. Rp12.900 per kilogram. Sudah lumayan tinggi itu ya teman-teman. Semoga dapat mendongkrak harga sawit di berbagai daerah di Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Sementara untuk harga sawit di daerah Merangin, di tingkat PKS harga naik menjadi Rp2.410 per kilogramnya. Bagaimana di daerah lain? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Berapa? Mungkin sudah ada kenaikan harga di daerah teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar agar bisa berbagi info dengan teman-teman lainnya di seluruh Nusantara. Kemudian ada info sawit lainnya. Riset sawit. Sawit bisa untuk industri polimer lebih ramah lingkungan. Info sawit Serpong. Belum lama ini PLT Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik ORIPT Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Agus Haryono dilantik sebagai Profesor Riset ke-627 pada acara pengukuhan Profesor Riset akhir Desember 2021. Peneliti bidang kepakaran kimia makromolekul ini dilantik bersama ketiga peneliti lainnya, yakni Irtanto dari Balitbangda Provinsi Jawa Timur, Siswanto dari Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Humaniora, dan Muhammad Rohis Komarudin dari Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa. Dalam naskah orasinya yang berjudul Modifikasi Struktur Makromolekul untuk Optimalisasi Sifat Mekanik dan Termal pada Kemasan Ramah Lingkungan berbasis Bioplasticizer turunan kelapa sawit, Agus Haryono memaparkan tentang pemanfaatan dan pengembangan material polimer yang berbasis pada penggunaan sumber daya alam terbarukan dan ramah lingkungan, yaitu untuk diaplikasikan sebagai bahan baku industri polimer. Latar belakang Agus meneliti topik riset berbasis sawit tersebut adalah karena lingkungan yang sudah darurat limbah plastik. Limbah plastik konvensional yang berasal dari petrokimia sulit terurai, butuh puluhan hingga ratusan tahun. Oleh karena itu diperlukan material yang lebih ramah lingkungan. Pemanfaatan material berbasis sawit tersebut dapat mengatasi dua masalah utama, yaitu masalah lingkungan yang berhubungan dengan limbah yang dihasilkan dan mengurangi penggunaan bahan baku substitusi yang berasal dari fosil. Kedua masalah tersebut telah mendorong perlunya mencari material alternatif berbasis sumber daya alam terbarukan, ramah lingkungan, dan biodegradable. Terangnya pada laman resmi BRIN. Agus menjelaskan bahwa salah satu sumber bahan baku biopolimer adalah crude palm oil atau CPO dari tanaman kelapa sawit. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar, namun harga CPO di pasaran internasional cenderung turun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan produk hilir minyak kelapa sawit dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, jelasnya. Dengan melakukan modifikasi struktur kimia ke dalam struktur senyawa makromolekul,
dapat meningkatkan potensi pemanfaatan berbagai komponen minyak sawit menjadi material fungsional. Di antaranya kemasan ramah lingkungan yang aman bagi kesehatan. Agus melakukannya melalui modifikasi struktur molekul plasticizer agar mempunyai sifat mekanik dan termal yang lebih optimal. Inovasi bioplasticizer yang ramah lingkungan akan ikut membantu industri hilir minyak kelapa sawit, ungkapnya. Agus telah mengembangkan senyawa ester sebagai bioplasticizer tidak beracun yang berasal dari minyak sawit, dilakukan melalui proses esterifikasi. Proses esterifikasi antara alkohol dengan asam lemak sawit dilakukan menggunakan katalis asam dan menghasilkan bioplasticizer. Optimalisasi kondisi proses dilakukan untuk setiap jenis ester yang disintesis, serta menguji karakteristik masing-masing ester tersebut. Desain bioplasticizer yang dipilih seperti jenis diester plasticizer. Plasticizer jenis ini dipilih karena struktur kimia dan sifat polaritasnya memiliki kemiripan dengan struktur kimia plasticizer phthalate yang adipat komersial, terangnya. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin sekian dulu info dari sawit dan kali ini mengenai harga TBS sawit, harga CPO minyak sawit, juga berita sawit lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap, dan jangan lupa dukung channel Sawit Dan dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai sawit. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.